Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Rahasia Kalung Keramat, bagian 3. Sebenarnya Pendekar Raja Wali Sakti tidak tertarik sedikit pun pada sayembara itu. Dia datang ke Padepokan Baja Hitam dalam rangka ingin mengetahui apakah Pandan Wangi ada di padepokan itu atau tidak. Masalahnya sayembara itu tersebar luas dan berlaku untuk siapa saja, tak terkecuali laki-laki atau perempuan. Dan siapa tahu Pandan Wangi ada di Padepokan Baja Hitam. Tapi ternyata harapannya sia-sia. Malahan yang didapatkan justru sesuatu yang membuat dirinya jadi semakin gelisah. Ya, kalung itu amat dikenalnya. Sebuah kalung segitiga dengan lingkaran di dalamnya dan merupakan perlambang bahwa pemiliknya masih keturunan Adipati Karangsetra. Sejenak Rangga kembali memperhatikan kalung kepunyaannya. Miliknya benar-benar persis dengan kalung ini. Siapa dia sebenarnya? Rangga bertanya-tanya dalam hati. Beberapa saat dia tercenung mengamati kalung itu. Tapi tiba-tiba dia tersentak ketika matanya menangkap kelebatan seseorang yang mengintip dari balik jendela. Buru-buru dia memasukkan kembali kalung itu ke dalam kantung celananya. Dan dengan gerakan yang cepat, dia langsung melompat keluar kamar. "Hei!" seru Rangga begitu melihat sebuah bayangan berkelebat cepat ke arah rumah yang paling besar. Tanpa membuang-buang waktu lagi, dia langsung mencelat dan mengejar bayangan itu. Hanya dengan 2 kali lompatan saja, dia sudah dapat melewati bayangan itu dan mencegatnya. Betapa terkejutnya Rangga begitu mengetahui bahwa bayangan itu adalah Dewi Cempaka, putri ketua Padepokan Baja Hitam. "Oh, maaf. Aku tidak tahu kalau..." Rangga buru-buru meminta maaf dengan tersipu-sipu. "Ilmu meringankan tubuhmu hebat sekali. Belum pernah aku dikalahkan dalam ilmu meringankan tubuh kecuali olehmu barusan," puji Dewi Cempaka sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ah, maaf. Kenapa Tuan Putri tadi mengintaiku?" tanya Rangga tidak peduli dengan pujian tersebut. "Siapa sebenarnya kamu?" tanya Dewi Cempaka tanpa menghiraukan pertanyaan Rangga. "Aku cuma seorang pengembara miskin yang ingin mengadu nasib," jawab Rangga sambil menundukkan kepala. "Sikap dan tutur katamu mencerminkan kalau kau bukan seorang pengembara biasa," kata Dewi Cempaka meraba-raba dengan dugaan. Rangga hanya diam. Dalam hatinya terbersit rasa kagum dengan wawasan gadis cantik ini, hingga dapat menilai seseorang tanpa menyelidiki lebih dulu. "Baiklah kalau kau tak mau berterus terang. Tapi aku yakin, kalau kau datang ke sini bukan untuk sayembara ini," tebak Dewi Cempaka menyempurnakan dugaannya. "Apa sebenarnya maksudmu Tuan Putri?" tanya Rangga sedikit terkejut. "Anda tidak pantas menyebutku demikian, Gusti Prabu Ranggapati Permadi," kata Dewi Cempaka kalem. Kau tahu siapa aku?" Rangga semakin terkejut saja. Dia benar-benar kaget kalau Dewi Cempaka mengetahui siapa dia sebenarnya. "Sejak pertama kau datang kemari aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, meskipun kau merahasiakannya." "Maaf kalau penyambutan kami kurang berkenan di hati Gusti Prabu," kata Dewi Cempaka sambil menjura hormat. "Hei!" Rangga jadi serba salah melihat gadis itu berlutut dengan kedua tangan merapat di depan hidung. Pendekar Raja Wali Sakti itu buru-buru menghampiri dan membangunkan Dewi Cempaka, namun gadis itu tetap menunduk penuh hormat. Pendekar Raja Wali Sakti jadi semakin tidak enak saja perasaannya. "Apakah sebenarnya yang Gusti Prabu cari di padepokan hina ini?" tanya Dewi Cempaka hormat. "Tunggu dulu, Dewi Cempaka. Apakah kau yakin kalau diriku seorang raja?" tanya Rangga tidak menjawab pertanyaan Dewi Cempaka. Semua orang di sekitar lereng Gunung Puting ini sudah tahu, siapa sebenarnya Gusti Prabu, jawab Dewi Cempaka. "Siapa yang mengatakan begitu padamu?" tanya Rangga penasaran. "Seorang murid Padepokan Baja Hitam yang sering berkelana di rimba persilatan." "Lalu apa hubungannya dengan pengintaianmu tadi?" tanya Rangga lagi. Ia masih penasaran dengan tindakan gadis itu yang mengintainya malam-malam begini. "Terus terang, hamba hanya ingin memastikan dugaan hamba. Dan sekarang hamba sudah yakin, setelah tadi hamba melihat Gusti Prabu sedang mengamati kalung itu." "Sekali lagi hamba mohon ampun," Dewi Cempaka menjelaskan.
Rangga terdiam beberapa saat. Dia jadi teringat dengan Danupaksi yang juga memiliki kalung yang sama persis dengan yang ia miliki. Kalau Dewi Cempaka mengetahui hal itu, dia tentu juga memperhatikan kalung yang dikenakan Danupaksi. Kalung seperti ini juga dimiliki oleh Danupaksi, apakah kau melihatnya juga? Tanya Rangga penasaran. Benar, Gusti. Tapi ada perbedaannya. Dan hamba yakin, kalung Gusti Prabu lah yang asli, jelas Dewi Cempaka lagi. Apa maksudmu? Tanya Rangga tidak mengerti. Kalung yang asli lingkarannya dapat menyala pada malam hari, dan itu sudah hamba lihat waktu Gusti Prabu mengeluarkannya di kamar. Jadi kau mengintai setiap peserta sayembara? Rangga menduga. Benar, tapi itu hamba lakukan hanya untuk mengetahui kelemahan calon lawan hamba. Lain tidak. Jadi, kau sudah tahu kelemahanku, begitu? Maaf, Gusti. Hamba belum bisa mengetahuinya. Sudahlah. Aku mau istirahat. Besok pagi aku harus meneruskan perjalanan, kata Rangga seraya berbalik. Maaf, Gusti. Ayahanda sudah menyiapkan kamar khusus untuk Gusti Prabu tempati malam ini, cegah Dewi Cempaka. Rangga sampai berhenti melangkah mendengarnya. Belum lagi dia sempat mengatakan sesuatu, tampak beberapa murid padepokan datang menghampiri. Ternyata mereka mengawal Resi Balung Gading. Begitu mereka sampai di depan Rangga, serentak semuanya menjura hormat tak terkecuali Resi Balung Gading sendiri. Rangga jadi salah langkah. Dia juga tidak dapat menolak lagi ketika Resi Balung Gading mengundangnya untuk makan malam. Kami semua mohon maaf atas kelancangan dan penyambutan yang tidak berkenan di hati Gusti Prabu, kata Resi Balung Gading setelah mereka menikmati santapan malam. Sudahlah, tidak perlu Resi bersikap begitu padaku, kata Rangga merendah. Maaf, Gusti Prabu. Ada maksud apa sebenarnya hingga Gusti Prabu berkenan mengunjungi padepokan hamba ini? Tanya Resi Balung Gading. Aku cuma kebetulan lewat, sahut Rangga kalem. Kalau Gusti Prabu memang berniat mengikuti sayembara ini, hamba akan segera menutupnya, dan dengan senang hati hamba akan menyerahkan Dewi Cempaka untuk diboyong ke istana Karangsetra, kata Resi Balung Gading lagi. Sementara itu Dewi Cempaka yang duduk di samping ayahnya hanya terduduk tersipu. Tentu saja Rangga dapat melihat paras cantik yang bersemu kemerahan itu. Dewi Cempaka memang cantik, tapi bukan itu tujuan Rangga datang ke padepokan Baja Hitam. Bagaimanapun juga pendekar Raja Wali Sakti itu tidak bisa melupakan cinta pertamanya pada Pandan Wangi, yang kini entah berada di mana. Masih ada satu peserta lagi, Resi, Rangga mengingatkan. Hamba yakin. Kalau Gusti pasti mampu membuatnya angkat kaki dari sini, jawab Resi Balung Gading sopan. Maaf, Resi. Hamba sudah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan besok pagi, kata Rangga. Oh, Resi Balung Gading melongo. Sedangkan Dewi Cempaka langsung mengangkat kepalanya. Dia seperti tidak percaya dengan pendengarannya. Gadis itu memang sudah tertarik dengan Rangga sejak pertama kali melihat dan dia sudah merencanakan untuk mengalah dalam pertarungan nanti. Tapi kini rencananya langsung lenyap setelah mendengar kata-kata Rangga barusan. Harapannya yang telah timbul langsung sirna seketika. Gusti, apakah putri hamba terlalu hina untuk? Tidak, Resi, cepat-cepat Rangga memotong. Dewi Cempaka sangat cantik, pandai dan sangat tinggi ilmunya. Aku senang dapat berkenalan dengan putrimu, Resi. Tapi, kenapa Gusti Aku tidak menolak. Sebenarnya aku datang ke sini ada maksud yang sangat pribadi sifatnya. Maaf. Mungkin aku telah mengecewakan Resi dan Dewi Cempaka. Oh, tidak, sama sekali tidak mengecewakan. Bahkan kami merasa mendapat kehormatan dengan kunjungan Gusti ke sini, buru-buru Resi Balung Gading menyahuti. Kalau begitu lanjutkan saja sayembara ini, aku ingin melihat peserta yang sudah menunggu sejak kemarin, kata Rangga. Baiklah, Gusti. Hamba akan melanjutkan sayembara ini, sahut Resi Balung Gading. Setelah berbasa-basi sebentar, Rangga segera mohon diri untuk istirahat. Sedangkan Resi Balung Gading memerintahkan pada salah seorang muridnya untuk menunjukkan kamar Rangga. Kamar khusus yang disediakan untuk tamu kehormatan. Ayah, bisik Dewi Cempaka setelah Rangga tidak ada lagi di ruangan itu. Ada yang ingin kau katakan, anakku?
sahut Resi Balung Gading. Bagaimana kalau Danupaksi yang memenangkan sayembara ini? Ada nada kekhawatiran pada suara Dewi Cempaka. Siapa saja yang memenangkan sayembara ini, pantas menjadi suamimu, jawab Resi Balung Gading tegas. Tapi, ayah, Danupaksi tidaklah jelek. Dia pemuda tampan dan kelihatannya tidak sombong dan angkuh. Ayah yakin kalau Danupaksi seorang pendekar beraliran putih. Kita lihat saja besok. Kalau aku berhasil mengalahkan Danupaksi, maukan ayah meminta Gusti Prabu untuk mengikuti sayembara ini? Pinta Dewi Cempaka ragu-ragu. Hahaha, rupanya kau sudah tebak, Resi Balung Gading. Ayah, baiklah. Semoga saja Gusti Prabu berkenan. Tapi aku juga harus menyarankanmu, jangan bersikap mengalah. Itu bukan sikap seorang pendekar. Ayah yakin kalau kau bersikap mengalah, Gusti Prabu tidak akan mau menerimamu, mengerti? Aku usahakan, ayah. Tidurlah, kau harus mempersiapkan diri untuk besok. Selamat malam, ayah. Ya, pagi-pagi sekali, di depan rumah besar tempat kediaman Resi Balung Gading, sudah berkumpul murid-murid Padepokan Baja Hitam. Mereka semua menunggu dimulainya lagi sayembara yang sangat menarik itu. Tampak di tengah-tengah arena, Danupaksi berdiri tegak dengan tatapan lurus ke arah tempat duduk Resi Balung Gading. Sementara pendekar Raja Wali Sakti sudah mengundurkan diri dari sayembara itu setelah penyamarannya diketahui oleh seluruh penghuni Padepokan. Kau adalah satu-satunya peserta sayembara untuk hari ini, Tuan Danupaksi. Untuk itulah aku memberimu kelonggaran. Kau bisa langsung berhadapan dengan putriku tanpa melewati rintangan pertama dulu, kata Resi Balung Gading. Maaf, Resi. Sebaiknya gunakan saja peraturan yang sudah ada, tolak Danupaksi merendah. Maaf, aku memang sengaja merubah karena sudah lelah menghadapi sayembara ini, kata Resi Balung Gading lagi. Baiklah kalau itu keinginanmu, Resi, kata Danupaksi akhirnya. Nah, mulailah. Dewi Cempaka langsung melompat ke tengah-tengah arena dengan gerakan yang ringan. Aku persilakan kau menyerang dulu, Tuan Danupaksi, kata Dewi Cempaka datar suaranya. Baiklah, Danupaksi segera memasang kuda-kuda untuk menyerang walaupun agak ragu-ragu. Tidak perlu sungkan, ayo serang aku. Danupaksi segera melompat seraya mengirimkan pukulan yang cepat dan beruntun. Hai, des. Dua tangan langsung beradu dengan keras beberapa kali. Sejenak Danupaksi melompat mundur 3 langkah untuk memasang jurus berikutnya. Sedangkan Dewi Cempaka masih tetap berdiri tegak dengan pandangan mata yang tajam. Danupaksi tak menduga sama sekali kalau tangannya sampai bergetar begitu beradu dengan tangan Dewi Cempaka. Rupanya kabar tentang gadis itu bukan omong kosong belaka. Terbukti dari tenaga dalamnya cukup tinggi, bahkan hampir mencapai taraf kesempurnaan. Danupaksi tak bisa menganggap remeh gadis itu. Maka dia segera menyerang kembali dengan jurus-jurus tangan kosong yang pendek dan cepat. Sedangkan Dewi Cempaka pun langsung mengimbanginya dengan cepat dan tepat. Pertarungan terus berlangsung dengan seru dan sengit walau sudah tampak kecenderungan kalau Danupaksi terdesak. Pada suatu saat yang tepat Dewi Cempaka berhasil menyarangkan pukulan telaknya ke dada Danupaksi. Keluh Danupaksi pendek, tubuhnya langsung tersuruk ke tanah dengan keras. Tapi tak berapa lama dia bangkit lagi seraya menyeka darah yang keluar dari bibirnya. Bagaimana Tuan Danupaksi? Apa masih bisa dilanjutkan? Kata Dewi Cempaka. Sudah cukup, sahut Danupaksi pelan. Dan seru Pangkeng terkejut mendengar keputusan Danupaksi. Tunggu dulu, sentak Resi Balung Gading begitu melihat Danupaksi mau pergi. Maaf, Resi, aku mengaku kalah dan tidak berhak mendapat hadiah darimu, kata Danupaksi merendah. Kau belum kalah, aku tahu kau sengaja mengalah. Kenapa? Resi Balung Gading tidak mengerti. Putrimu jauh lebih tinggi ilmunya dariku, sahut Danupaksi. Sungguh tidak kusangka, seorang pendekar sepertimu begitu lemah dan kerdil jiwanya. Gumam Resi Balung Gading. Kata-kata yang pelan itu sangat menusuk hati Danupaksi. Seketika mukanya merah menahan marah. Resi, kuakui, aku memang sengaja mengalah. Karena aku mempunyai persoalan yang lebih penting daripada persoalan sepele ini. Geram Danupaksi.
Kau sudah mengikuti sayembaraku, maka kau harus mematuhi syaratnya. Tegas kata-kata Resi Balung Gading karena kesal melihat Danupaksi mengalah. Aku sudah mengikuti syarat-syaratmu, Resi, dan aku kalah. Bila kau belum puas, aku akan datang lagi setelah urusanku selesai. Setelah berkata begitu, Danupaksi segera melompat ke punggung kudanya yang tertambat di pohon. Sedangkan Pangkeng langsung mengikuti dari belakang. Kemudian dua kuda itu langsung melesat cepat meninggalkan padepokan baja hitam. Sementara Resi Balung Gading masih terhenyak memandang kepergian anak muda itu. Dia begitu terpukul mendengar kata-katanya tadi. Tapi yang lebih terpukul lagi adalah Dewi Cempaka. Kata-kata itu seperti merendahkan harga dirinya sebagai seorang wanita. Bagaimana tidak, Danupaksi telah mengatakan bahwa dia sengaja mengalah. Bukankah hal itu bisa diartikan bahwa dia tidak butuh hadiah pertama? Sementara Dewi Cempaka dengan rela dijadikan hadiah pertama. Cempaka, seru Resi Balung Gading terkejut. Tapi Dewi Cempaka terus berlari dan tidak menghiraukan lagi panggilan ayahnya. Mendadak saja dia jadi malu, tidak sanggup lagi bertemu muka dengan para murid padepokan. Dia baru menyadari bahwa sikap mereka yang begitu menghormatinya mungkin hanya di luarnya saja, karena dirinya putri guru mereka. Pantas saja Rangga menolak mentah-mentah tanpa memberikan alasan yang tepat. Sungguh memalukan. Cempaka, Cempaka, panggil Resi Balung Gading seraya mengetuk-ngetuk pintu kamar putrinya. Tidak ada sahutan dari dalam. Pintu kamar itu tetap saja tertutup rapat. Dia kembali mengetuk dan memanggil. Tapi tetap saja tidak ada jawaban sedikit pun dari dalam. Tidak sabar dan penasaran oleh keadaan itu, Resi Balung Gading segera mencoba membuka pintu. Ternyata pintu itu tidak terkunci. Maka dengan pelan-pelan dia mendorongnya, segera tampak Dewi Cempaka menelungkupkan diri di atas pembaringan. Cempaka, panggil Resi Balung Gading berbisik. Untuk apa ayah kemari? Mau membujukku? Sentak Dewi Cempaka seraya membalikkan tubuhnya. Tampak di kedua matanya yang merah telah dipenuhi dengan air bening. Kau menangis anakku, kau menangis. Resi Balung Gading bagai tak percaya melihat putrinya menangis. Entah kenapa, Dewi Cempaka segera menghentikan tangisnya begitu Resi Balung Gading memeluk tubuhnya. Sungguh Resi Balung Gading begitu gembiranya melihat putrinya menangis. Tidak pernah selama ini dia melihat putrinya menangis. Begitu bahagianya dia, sampai-sampai tak menyadari kalau ada setitik air bening yang bergulir di pipinya. Ayah, ayah menangis. Dewi Cempaka terheran-heran melihat ayahnya menangis begitu dia melepaskan pelukannya. Ayah begitu bahagia, anakku, tersendat suara Resi Balung Gading. Ayah gembira melihat aku kehilangan muka. Dewi Cempaka makin tidak mengerti. Bukan itu Cempaka. Ayah gembira karena kau benar-benar seorang wanita. Jadi, selama ini ayah menganggapku apa? 19 tahun aku belum pernah melihatmu menangis. Aku gembira anakku, bahagia melihatmu bisa menangis. Betapa terharunya Dewi Cempaka. Dia langsung memeluk ayahnya kembali. Kalau saja ibumu masih hidup, suara Resi Balung Gading masih tersendat setelah melepaskan pelukannya. Ayah, Dewi Cempaka segera memutuskan kata-kata ayahnya. Kau sangat mirip dengan ibumu anakku. Bedanya dia tidak memiliki kekuatan apapun. Seandainya dia sepertimu, mungkin nasibnya tidak akan seburuk itu. Kalau saja tidak ada Wanapati, mungkin kau juga akan binasa di tangan mereka. Wanapati, tiba-tiba Resi Balung Gading tersentak. Ada apa, ayah? Dewi Cempaka terkejut. Danupaksi, gumam Resi Balung Gading. Ayah, Dewi Cempaka makin tak mengerti. Ya, Danupaksi itu adalah muridnya Wanapati. Aku kenal betul dengan jurus-jurusnya. Resi Balung Gading tidak mengindahkan keheranan putrinya. Dewi Cempaka geleng-geleng kepala. Dia jadi tidak mengerti dengan sikap ayahnya itu. Dan ayahnya pun tidak memberikan penjelasan. Tiba-tiba dia teringat dengan kalung segitiga yang dipakai Danupaksi. Sebuah kalung yang sama persis dengan milik Rangga, Raja Karangsetra. Mustahil kalau Wanapati mengutus muridnya untuk mengikuti sayembara. Ini tidak mungkin terjadi. Gumam Resi Balung Gading masih belum menyadari kalau gumamannya didengar putrinya.
Ada apa sebenarnya, Ayah? Dewi Cempaka makin penasaran. Danupaksi, mengapa dia sampai ikut sayembara? Ayah, bukankah itu sudah berlalu? Danupaksi sudah pergi dan aku. Resi Balung Gading langsung menatap putrinya dalam-dalam. Aku harus menyelidikinya, Ayah, kata Dewi Cempaka. Cempaka, apa maksudmu? Resi Balung Gading agak kaget juga. Danupaksi mempunyai tanda kerajaan Karangsetra. Tanda, maksudmu, dia memiliki kalung yang sama persis dengan milik Gusti Prabu Rangga. Bukankah Ayah pernah menceritakan tentang keluarga Adipati Karangsetra sebelum menjadi kerajaan? Resi Balung Gading mengangguk-angguk. Kalung segitiga dengan beberapa lingkaran di dalamnya hanya ada satu. Benar. Tapi mengapa Danupaksi juga memilikinya? Dewi Cempaka, dari mana kau tahu semua itu? Resi Balung Gading tersentak. Aku melihatnya sendiri, Danupaksi memang memakai kalung seperti itu. Astaga, Resi Balung Gading menepuk keningnya sendiri. Di mana Gusti Rangga sekarang? Tanya Dewi Cempaka. Dia sudah pergi, sahut Resi Balung Gading. Cempaka, aku akan pergi ke Gunung Puting. Kau jangan kemana-mana sampai aku kembali. Aku ikut. Jangan. Kau harus tetap di sini sebelum aku kembali. Dewi Cempaka jadi diam. Dia tahu kalau ayahnya memang terikat janji aneh dengan Resi Wanapati di Gunung Puting. Meskipun dia tidak mengerti isinya, kini dia hanya diam merenungkan sejuta pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Selanjutnya episode Rahasia Kalung Keramat bagian 4. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.